Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Khotimah rahimakumullah. Sabadana Allah nerangkeun tuduhan keji orang-orang Yahudi Nasrani sareng orang musyrik anu nyebutkeun yen Allah Subhanahu wa taala gaduh anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa idza qada amran, dan apabila Allah telah menetapkan suatu urusan, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka ia hanya mengucapkan jadi, maka jadilah hal tersebut. Wa timar makumullah, ay kalimat badiun itu dari kalimat bada'a, artinya itu baru. Maka lamun aya perkara nu anyar disebutna teh bid'ah. Ay bid'ah tantos ieu secara istilah. Pokona naon-naon anu anyar eta teh disebut bid'ah. Dina agama aya bid'ah, aya ketika urusan tersebut baru dari agama tersebut. Bagaimana hukumnya perkara yang bid'ah itu di dalam agama? Hukum yang bid'ah itu adalah sesat. Karena setiap yang baru itu dalam masalah agama bid'ah, dan setiap bid'ah itu dolalatun, adalah kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengultimatumkan pada Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan ayat surah Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan seterusnya. Allah telah menyempurnakan pada hari itu, hari ketika haji wada di Arafah, agama ini telah disempurnakan. Kemudian juga telah diridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah, ini menjadi dalil bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Oleh karena itu kalau ada yang baru, ya teh ciri ini nuduhkeun nu samemena can sampurna. Mun aya deui nu anyar berarti nu meh teh can sampurna. Soknya mobil, wah canggih, aya itu aya ieu anyar deui, nu ieu mah aya ieu an, nu dinu itu can ayaan. Eta sebutna teh anyar deui, padahal sarua-rua keneh mobil tapi ieu anyar aya kieuan. Eta sebutna teh bid'ah. Tah dina agama mah ditutup. Tos teu aya deui anu anyar, magi tos sampurna. Ketika ada yang baru, itu seolah mengatakan bahwa agama ini ada kekurangan, maka butuh anyar. Kalaupun ada sesuatu yang berupa teknis, yang berupa sesuatu yang sifatnya itu mendukung terhadap yang sudah ada, itu bukan lagi bid'ah, tapi itu bisa jadi maslahah mursalah, ihsan, dan yang lainnya. Sapertos contoh buat iman rahimakumullah, ieu teh nganggo mik teh zaman Rasul kan teu aya. Ya, sebut bid'ah teu. Bid'ah secara bahasa sabab anyar. Bahala teh, tapi urusan agama lagi. Bukan. Adan urusan agama lain. Urusan agama terus ieu teh disepekeran. Bid'ah sanes. Da baheula mah teu disepekeran, teu dimikan. Sanes bid'ah secara istilah agama kunaon? Sabab adana sama soranu kaluar tina speaker ieu sarua Allahu akbar tah eta teh ngabejaan ku nu sarua ngan jadi tarik. Beda lamun misalna teh make bedung nu kaluarna Allahu akbar lain naon. Tah ku sabab kaluarna ngabejaan teh lain sora Allahu akbar, tah nu kitu mah urusan anyar. Komo nepi
nepi ditambahan nya adan oge nya dibedugan oge. Nah eta ngabentenkeun teh mana tawis istilah bid'ah dina agama. Nah ikhwati barakallahu aya oge bid'ah itu secara istilah itu ya aturan baru. Ketika Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah itu adalah yang ini, yaitu ketika Umar bin Khattab menyebutkan bahwa berjamaah itu adalah bersama-sama, jangan masing-masing. Daya tamat tiba lagi ayat berjamaah. Ketika berjamaahnya itu disatukan, kalau Umar bin Khattab menyebutkan itu disebut bid'ahnya adalah aturan. Nah Allah disebutnya badi. Badi itu adalah yang bid'ah, pelaku bid'ah. Yang diartikan oleh kita menciptakan. Pencipta itu adalah menciptakan sesuatu yang bigoiri aslin wala ihtidain, tidak ada asalnya dan juga tidak ada contoh atau bahannya. Namun manusia temukan pencipta, misalnya teh anu cipta mobil, pencipta motor, eta teh hakikat nama lain nyiptakeun dalam kalimat badi atau palako, tapi paling oge ja'ala. Sabab manusia mah yang mobil bahanna aya ti bumi, besina, karetna, jeung sajabatna, konsepna, idena ningali kan kanu saja naon anu bisa maju muter ieu buleut. Napikeun ka pesawat terbang, bagaimana proses bisa terbang itu kan melihat bagaimana burung terbang, kapal sagede kitu di laut kunaon bisa ngambang. Nah, itu teh idenya itu sudah ada dari alam, cuman manusia itu menerapkan. Tanu kitu mah nyebutkeun teh ja'ala, menjadikan dari proses atau dari ide bahan yang sudah ada jadi weh nu siga anyar. Nah, yang belum ada sebelumnya itu disebutnya sebagai ja'ala. Nah, bid'ah itu adalah menciptakan sesuatu yang belum ada bahannya dan juga belum pernah ada gagasan idenya. Itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah mengatakan badi'us samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dia itu disebutkan, dituduhkan menjadikan anak, mempunyai keturunan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan badi'us samawati wal ard. Allah Maha Pencipta langit jeung bumi, teu butuh kanu sejen. Sabab boga budak mah cincirining butuh kanu sejen jeung bakal katerkaitan, katergantungan kuno sejen. Maka Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah bukti bahwa dia itu maha berkuasa, tidak membutuhkan kepada yang lain. Badi'us samawati wal ard. Kemudian Allah mengatakan bagaimana prosesnya, wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah menetapkan suatu perkara, maka Allah mengatakan jadilah, maka akan terjadi. Nah, ya kalimat teh kun fayakun. Juga ayat kun fayakun. Ngobatan nya kun fayakun. Ya nu sedekah kayak dibere diganti loba kun fayakun. Iya teh kalimat kun fayakun teh lain mantra. Nu siga katin siga sim salabim abraka Allah. Jadi cing kitu lain. Ya teh kecing ini ngagambarkeun jarak waktu itu Allah sangat cepat, saking cepatnya menciptakan sesuatu tanpa proses. Ketika Allah mengatakan kun, dua kalimat, dua huruf, kun terus jadi gitu. Kekuasaan Allah itu sampai seperti itu. Fayakunu itu kalimatnya bukan kaitan dengan itu. Kun itu kalimat Allah, fayakunu itu menandakan bahwa akan jadi langsung. Jadi ku gancangna Allah Subhanahu wa ta'ala nyiptakeun nepikeun ka sagancang ngucapkeun kecap kun, berarti jadi gitu. Samemeh ngomong ge geus jadi. Nah, kaiwat barakallahu Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa terhadap penciptaan segala sesuatu. Nah,
sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rentang, memberikan jeda, memberikan proses terhadap sesuatu, bukan kepentingan Allah sebenarnya, tetapi kepentingan untuk manusia itu belajar. Dan sehingga tidak jadi hujah pada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu melalui suatu proses, ya, suatu proses. Allah tetos beningan yang mana mereka surga, yang mana mereka neraka, atau makin diciptakan ya supaya kebebaskan langsung. Tapi kan supaya mereka itu tidak menghujat, tidak protes ke Allah Subhanahu wa taala, nah abi teh can hirup-hirup acan, teu bawang-bawang acan geus ka neraka. Da abi ge apa Allah teh anjeun teh ke neraka. Nya tapi kunaon make di ka neraka? Kan abi can bawang-bawang acan cenah. Maka ketika dikeduniakan dia mengalami prosesnya itu adalah proses pembuktian kebenaran ilmu Allah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ciri ini dikatakan hiji waktu mah semua mempunyai proses itu untuk kepentingan manusia. Karena di dalam proseslah manusia bisa mengambil ibrah, bisa belajar, bisa apal perkara-perkara di luar tinu anu dipikahoyong gitu. Sakapung mah urang teh hayang ieu teh alus, tapi dina nalika ngajadikeun alus teh kurang jadi apal ieu, apal itu, apa ieu, apa itu. Nah, manusia itu mempunyai proses dan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Tapi bukan suatu patokan bahwa Allah Subhanahu wa taala harus menciptakan itu, ada proses. Allah Subhanahu wa taala bisa langsung bahkan memperpendek prosesnya istilahnya. Kan sapertos ketika bagaimana Nabi Ibrahim meminta pembuktian Allah mau menghidupkan yang telah mati, Allah meminta burung itu dicacat, kemudian terus dicacat, disumputkeun tah sababaraha bagianna teh, kemudian dipanggillah untuk mendatangi, ternyata burung tersebut sudah utuh dengan cirinya, tidak ada kurang sesuatu pun. Prosesnya itu lebih cepat ketimbang namun misalnya proses penciptaan burung. Dina nalika burung itu misalnya bercampur, kemudian bertelur, kemudian mengerami, kemudian pecah telur tersebut dan keluar anak burung, kemudian ngegedean deui. Allah bisa memperpendek itu, memperpendek proses itu. Nah, rahimahullah, sebagaimana proses manusia dalam rahim 9 bulan, kemudian juga lahir, kemudian juga besar dan seterusnya, Allah juga bisa memperpendek itu dengan menciptakan Nabi Adam alaihissalam sekaligus. Jadi Allah Subhanahu wa taala lamun misalnya sebatkeun pun jadi maka jadilah, tapi tetap ida qada amron kalau Allah menetapkan. Tadi kada jadi emutan kalau orang sadayana urang sakapung mah sok kapatok ku proses nanaon teh. Udah kudu kieu, me pinter teh kudu kieu, me beunghar teh kudu kieu. Padahal mah Allah menggaduhan proses anu bisa jadi lebih cepat. Inilah yang kita harus yakini, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan dan menetapkan. Tidak terpatok pada proses usaha manusia yang penuh keterbatasan dan penuh ketidakpastian. Qul qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.